Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Eka yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan usulan penelitian tesis yang berjudul pengaruh cash ratio dan debt to total asset ratio terhadap dividend payout ratio pada perbankan perseroan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azkia dari MM Angkatan 72 dengan NPM MM19564. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah bahwasanya perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan sumber dana. Tidak cukup sumber dana yang berasal dari nasabahnya saja, tetapi juga berasal dari bank itu sendiri, dengan cara mengeluarkan atau menjual saham di pasar modal. Yang menjadi salah satu permasalahan adalah tidak semua saham yang dijual oleh perbankan dibeli oleh para investor, karena berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh investor. Sehingga, untuk dapat menjual saham di pasar modal, perbankan harus dapat meyakinkan para investor untuk dapat membeli saham yang ditawarkan. Salah satu cara untuk meyakinkan para investor adalah dengan membayarkan dividen yang stabil, sehingga akan mengurangi kebimbangan mereka ketika menanamkan modalnya. Tetapi, pada kenyataannya, tidak semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dapat membayarkan dividen secara stabil, termasuk perbankan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Adapun, perbankan yang menjual saham di Bursa Efek Indonesia berjumlah 43 perbankan, terdiri dari perbankan milik swasta dan perbankan milik pemerintah atau perbankan persero. Adapun perbankan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perbankan milik pemerintah, karena selama 10 tahun terakhir, perbankan milik pemerintah telah membayarkan dividen kepada para investor. Adapun, data dari rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio perbankan perseroan selama 10 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Berdasarkan data grafik dividen payout ratio yang ditampilkan selama 10 tahun terakhir, setelah dirata-ratakan, rasio pembayaran dividen tidak terlihat mengalami kestabilan, tetapi dapat dikatakan mengalami fluktuasi, sehingga menggambarkan ketidakstabilan kondisi keuangan perusahaan. Padahal, para investor cenderung lebih suka berinvestasi pada perusahaan yang kondisi keuangannya stabil. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diutarakan oleh Sudana, yang mana perusahaan yang membayar dividen secara stabil dari waktu ke waktu kemungkinan dinilai lebih baik daripada perusahaan yang membayar dividen secara berfluktuasi. Hal ini karena perusahaan yang membayar dividen secara stabil mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang juga stabil. Dan sebaliknya, apabila perusahaan dengan dividen yang tidak stabil akan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perkembangan cash ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana perkembangan debt to total asset ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana perkembangan dividen payout ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh cash ratio terhadap dividen payout ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, bagaimana pengaruh debt to total asset ratio terhadap dividen payout ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh cash ratio dan debt to total asset ratio terhadap dividen payout ratio
pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, maksud dari penelitian. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan cash ratio dan debt to total asset ratio yang berpengaruh terhadap dividen payout ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan tujuan penelitian sesuai dengan identifikasi masalah, maka variabel-variabel penelitian ini akan diuji secara empirik untuk memperoleh jawaban dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui perkembangan cash ratio dan debt to total asset ratio, juga dividen payout ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari cash ratio terhadap dividen payout ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh debt to total asset ratio terhadap dividen payout ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh cash ratio dan debt to total asset ratio terhadap dividen payout ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah kegunaan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan ilmiah dan juga kegunaan praktis. Adapun kegunaan ilmiah bagi penulis adalah sebagai sarana pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan menganalisa suatu permasalahan, serta berbagai bahan referensi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan yang sedang diteliti. Adapun bagi para akademisi adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengaruh cash ratio dan debt to total asset ratio terhadap dividen payout ratio pada perbankan persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun bagi pihak lain adalah untuk penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam pengembangan ide-ide yang baru sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik. Adapun kegunaan praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan keputusan oleh manajemen perusahaan dalam menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan dan juga bagi investor, penelitian ini sebagai masukan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi terkait saham pada perbankan persero pada khususnya. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Menurut Sudana, pada bukunya tahun 2011, halaman 21, liquidity ratio atau rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Besar kecilnya liquidity ratio dapat diukur dengan cara yang pertama, current ratio, yang kedua, quick ratio, yang ketiga, cash ratio. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah cash ratio. Selanjutnya, mengenai dividen payout ratio, menurut Sartono, pada bukunya yang diterbitkan tahun 2012, halaman 491, presentasi laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen atau rasio antara laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen dengan total laba yang tersedia bagi para pemegang saham disebut dividen payout ratio atau rasio pembayaran dividen. Adapun grand teori yang melatar belakangi penelitian ini adalah menurut Sudana pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2011 halaman 170 di mana selain pertimbangan pengaruh dividen payout ratio terhadap harga saham, faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan manajemen dalam menentukan dividen payout ratio adalah dana yang dibutuhkan perusahaan, likuiditas, kemampuan perusahaan untuk meminjam atau leverage, nilai informasi dividen, kemudian pengendalian perusahaan, pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor, dan yang terakhir adalah inflasi. Selanjutnya adalah hipotesis. Menurut Sugiono,
pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2014, halaman 70, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, maka hipotesisnya adalah cash ratio dan debt to total asset ratio berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Adapun metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya, menurut Sugiono pada tahun 2014 halaman 11. Adapun variabel penelitian, yaitu yang pertama variabel bebas, yaitu cash ratio dan debt to total asset ratio. Yang kedua, variabel terikatnya, yaitu dividen payout ratio. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Adapun untuk operasional variabel, untuk variabel cash ratio atau X1, konsep variabelnya sama dengan kerangka pemikiran. Kemudian untuk subvariabelnya terdiri dari 3 subvariabel. Yang pertama cash, yang kedua surat berharga, dan yang ketiga hutang jangka pendek. Adapun untuk indikatornya, cash periode 2010 sampai 2019. Yang kedua, surat berharga periode 2010 sampai 2019. Yang ketiga, hutang jangka pendek periode 2010 sampai 2019. Kemudian, variabel yang kedua atau X2 yaitu debt to total asset ratio. Mohon maaf, pada slide itu ada kesalahan pengetikan, seharusnya bukan Y tetapi X atau X2. Untuk konsep variabelnya sama dengan di kerangka pemikiran. Kemudian untuk yang subvariabel ada 2, yang pertama total utang dan yang kedua total aset. Adapun indikatornya adalah total utang periode 2010 sampai 2019. Dan indikator yang kedua, total aset periode 2010 sampai 2019. Yang ketiga adalah variabel dividen payout ratio atau variabel Y. Adapun konsep variabelnya sama dengan di kerangka pemikiran. Tetapi untuk subvariabelnya ada dividen per lembar saham dan ada laba per lembar saham. Adapun untuk indikatornya, dividen per lembar saham periode 2010 sampai 2019 dan laba per lembar saham periode 2010 sampai 2019. Selanjutnya, metrik rencana usulan penelitian. Dalam PPT ini hanya ditampilkan satu jurnal saja, tetapi untuk keseluruhannya nanti saya kirim secara langsung melalui Microsoft Office Word. Selanjutnya, data yang diperlukan dan sumbernya. Untuk data yang diperlukan dan sumbernya, peneliti mengacu pada pendapat Siregar pada bukunya yang diterbitkan tahun 2015, halaman 37-38, yang menyatakan bahwa data yang diperlukan dan sumbernya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu menurut sumbernya, menurut waktu pengumpulannya, dan menurut sifatnya. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan, yang pertama adalah analisis data deskriptif mengenai likuiditas, leverage, dan dividen payout ratio. Adapun untuk likuiditas, yang digunakan adalah cash ratio, dan untuk leverage, yang digunakan adalah debt to total asset ratio. Yang kedua, analisis data kuantitatif. Adapun dalam analisis data kuantitatif ini digunakan analisis korelasi berganda, analisis koefisien determinasi, dan analisis regresi. Dalam menganalisis data kuantitatif ini akan digunakan bantuan software SPSS versi 21. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jikalau ada salah kata, karena menurut peribahasa tiada gading yang tak retak. Dicukupkan sekian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.